Jangan sok tahu lu. Makanya nggak dikasih anak you sama Tuhan. Justru bagus. Di zaman internet kayak begini, anak gua ngelihat dua laki-laki sama perempuan itu menggelinjang, apa nggak bahaya buat anak gue? Justru bagus ya. Justru bagus. Dikasih anaknya nggak boleh ketemu bapaknya. Lu gimana? Anak menjadi kartu kredit card. Makanya nggak dikasih anaknya, syukur alhamdulillah, nggak harus rebutan anak, Cong. Nazil. Tuh. Kayak mulutnya junjungan lo, Cong. Ya, Nazil ya. Bahasa receh. Natalia lagi. Ini perempuan lagi, say. Natalia Sandrayanti. Aduh, ya Tuhan. Ini perempuan lagi nih. Perempuan lagi, guys. Doyan becek-becek dia. Perempuan lagi yang masuk nih. Cangcong. Ngatain orang cangcong. Mulut itu lo tuh. Junjungan lo itu tuh. Natalia Sandrayati ini apa nih? Sama-sama ya kayaknya orang-orang itu ya. Orang-orang yang hobinya becek-becek. Ngelihat nontonnya becek-becek. Becek. Aku suka ngeliat becek-becek menggelinjang pagi-pagi, guys. Menggelinjang kau pagi-pagi kau. Blok aja, Bun. Tuh guys nih. Akunnya nih. Oh. Iya kan? Tuh, lo lihat nggak? Anak nggak ketemu bapak, makanya Gemini, ya Allah. Dicari anak, banyak ibu yang ngebuang anaknya, dicari anak bagus. Jadi apa yang kau cari di dunia ini ya? Gemini, lu pikir nomor satu harus ada anak, harus banget ada anak gitu? Lu pikir ada anak dipakai buat rebutan, tarik-tarikan kiri kanan, lu gila kali ya? Nomor satu itu hidup itu untuk menjalankan apa yang Tuhan kasih. Ya. Jangan goblok jadi orang. Apa yang kau cari? Nanti anakmu diambil orang, kau jadinya apa? Jadi orang yang gak punya anak juga. Anakmu nanti diambil sama Tuhan, sama. Ya. Nomor satu anak, pale lu, nomor satu anak. Yang pertama itu adalah punya iman. Sehingga bisa menerima apapun kodrat dari Tuhan. Ya Gemini, nanti anak lu kalau sampai nyebrang jalan ketabrak, lu hilang juga, gak punya anak juga lu. Sama. Gitu loh. Apa yang kau cari di dunia ini? Cari CEO. Nyari falconnya CEO. Tuh, nomor satu. Apa yang kau cari? Iman, bodoh. Jadi kau dikasih apapun, alhamdulillah. Bersyukur. Ya. Alhamdulillah dan bersyukur. Itu. Ngotot-ngotot nyari anak, anaknya kelelep. Meninggoy. Lu mau ngapain? Mau ikut meninggoy? Ikut anak lu. Karena hidup hanya untuk punya anak. Matamu itu. Punya iman. Jadi dalam keadaan apapun,
Mau anak lu nanti diambil lagi sama Allah, ya kan? Atau lo harus hidup sendiri sebatang kara, anak lu ninggalin elu misalnya. Lu juga udah aman. Kenapa? Lu punya Tuhan. Orang hidup itu menjalankan aja apa yang ditakdirkan Tuhan. Makanya mesti punya iman. Seperti itu. Ya. Kok hidup buat punya anak? Anak bisa jadi cobaan. Bisa gila dong kalau orang hidup hanya untuk punya anak. Terus anaknya nggak boleh ketemu sama bapaknya. Gila dong kita. Tapi kalau kita punya pegangan, punya Tuhan. Ada anak nggak ada anak, syukur alhamdulillah. Begitu, say. Ya, Gemini ya. Nggak usah munafik. Banyak orang tua yang numbalin anaknya banyak. Semua hanya titipan, betul. Anak udah sampai gede, umur 20-an, liburan tenggelam di sungai. Pengen anak cowok. Mati-matian pengen punya anak cowok. Pergi perang, meninggoy. Dalam tugas. Siapa yang nyangka? Nggak minta-minta ya kan? Udah pengen punya anak. Anak laki-laki SMA. Berdua goncengan pulang sekolah. Keserempet truk, metong. Udahlah. Hidup itu syukuri aja. Ya. Dan juga lu pikir yang nggak punya anak terus bagaimana gitu. Oh, mati aja. Ya, lu kali yang mati aja. Kita mah nyantai. Yang punya anak aja gontol-gontol, Kang. Ini biaya anak transfer dong. Ini kan buat anak. Gua nggak ada omongan kayak gitu sama laki gua karena kita nggak punya anak. Ada paling kucing. Nggak ada. Ini buat kucing, buatku ini, minta lift, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Nyantai hidupnya. Lalu ada anak aja dijadiin bahan buat reimburse. Anak dibikin buat reimburse. Padahal menggelinjang sama laki. Menggelinjang gak karu-karuan. Bilangnya kebutuhan anak. Padahal buat buku fefek. Buat fefeknya yang gatel itu. Fefek lu gatel. Lu pakai alasan anak. Apa enggak? Nah ujubillah min jalik itu. Apa-apa anak. Iya. Buat bahan. Apalagi ya. Oh mau makan oyster. Pulang pergi Singapura. Ditanya kredit cardnya mana. Jabat ininya breakdown cost-nya kagak ada. Ya soalnya apa? Buat ngempanin pakon. Makan tuh. Buat ngempanin pakon. Ya. Kita yang gak punya anak. Gak nyampe pikiran kita ke arah sana. Lu tahu gak? Padahal kita kalau mau diadu. Badan kita masih kayak perawan. Belum ada anak. Ini yang udah ngejebol berapa kali. Buset deh. Begana begono. Gak tau malu. Anak dijadiin kayak kartu pas. Kartu ATM. Buat ngempanin pakon. Iya kan nggak tahu malu itu. Ibu-ibu udah punya anak kan harusnya lebih jaga diri ya. Lebih tahu diri. ATM berjalan iya.
Makanya anaknya jadi cobaan. Itu anak yang menjadi cobaan. Punya anak mati-matian, dibiayain segala macem, tapi nggak bisa ketemu anak, rebutan anak. Anak cuma dijadiin tameng. Coba bayangin, gue nggak ada problem itu cuy. Gue nggak ada anak. Gue nggak dosa di depan anak menggelinjang. Bergatal-gatal ria atau malu lah. Ya. Di Islam, orang nggak punya anak itu karena Allah. Jadi Allah juga memilih. Dan buat Allah itu memastikan kita punya anak atau nggak punya anak, itu disesuaikan sama kondisi. Kalau gue nggak ada anak, berarti gue disayang sama Allah. Ya bayangin aja ngeliat kasus kayak begini, coba apa nggak gue alhamdulillah, ya Allah, seandainya gue punya anak sama yang dulu, apa nggak gue rebutan anak? Temen gue sampai nangis darah, anaknya sama laki orang Amerika, dibawa, digondol, cabut, langsung diambil dari sekolah, terbang ke Amerika, kagak ketemu, itu sampai nangis-nangis. Anak laki, gue inget banget, bertahun-tahun. Anak sampai gede, dia gak bisa lihat. Baru ketemu anak itu udah umurnya 18 tahun, kasihan banget. Setelah 18 tahun, itu anak minta bapaknya, saya mau ketemu ibu saya di Indonesia. Ya, punya anak lu jadiin ATM lu, demi Falcon. Lu tahu dong Falcon apa? Ya ku ini ya, jadi perempuan jangan murahan ya sayang. Gara-gara ada Falcon sama biji-biji kesemek, lu jadi kayak orang gila. Ya, jangan ya nah. Ya, tuh. Jangan ya anakku ya. Cari laki-laki itu harus yang bertanggung jawab tuh. Bener, jangan cuma mikirin Falcon doang. Falcon doang kagak ada duitnya, tinggalin. Falcon doang makannya steak. Steaknya mintanya berkilo-kilo. Minta disiapin segala macam makanan. Cuy, gue bilang. Duit nggak punya, gaya lo selangit lo. Nyangkul sono di sawah. Pergi lo. Ya, cuy lo. Laki cuma modal six pack doang. Modal muka sok ganteng. Duit kagak ada. Mananya duit? Kagak ada duitnya. Udah Falcon doang. Gedein tuh Falconnya, mending gede lagi. Aduh, mending endol lagi goyangannya. Ya Allah. Makan disuapin, disiapin. Udah kayak donatur, udah kayak yang paling donatur. Padahal boro-boro. Judulnya apa? Reimburse, guys. Ini Falcon gue pengen makan steak nih, gue reimburse Gila, nggak tau malu. Segitunya tuh udah punya anak. Aduh Tuhan, mendingan kita nggak punya anak, nggak ada problem. Alhamdulillah nggak jolim. Misahin bapak sama anaknya, ngasih makan Falcon. Falcon dikasih makan. Kayak begitu minta kita respect, minta kita berhenti ngomong, berhenti ngoceh, kagak bisa. Ya, udah kebangetan, tahu nggak lu? Kelakuan lu udah kebangetan, ya. Guys, biarin aja say, bujar-bujarnya lagi kerja semua, biarin. Bujar-bujar lagi kerja, maklum. Pas mereka live, itu yang masuk tuh kan katanya rame. Pas dicek penjualannya, yang katanya 200 juta, cuma berapa? Cuman laku sekian-sekian doang. Nggak taunya semua itu memang pasti ada karma. Karma tuh pasti. Lu ngejahatin orang yang udah baik sama elu, yang udah sayang sama elu, yang udah ngangkat elu, pastinya bakalan kena dampaknya. Apalagi sampai elu
Sudah mana lu berbuat jahat sama orang, ditambah lu punya ilmu buat nyembah demit, itu yang paling ya, lu gak bakalan bisa lolos. Pasti. Pale lu netizen 62, itu mah bayar aja 5 juta, tembakin akun berapa orang. Lu kayak orang bodoh lu ya. Bodoh lu. Lu pikir gue siapa? Tembakin 5 juta, 5 juta, 5 juta, udah selesai. Nanti kirim paus ya 10. Akun lu 5 juta, lu 5 juta, lu 5 juta. Kayak begitu, bodoh. Karma langsung seperti itu. Seperti itu. Semuanya dicek juga tidak organik. Followersnya juga banyak banget yang bodong. Bodong. Sebodong-bodongnya. Tembak gift, gue juga bisa. Ngapain? Yang masuk room gue harus organik. Bukan karena gue bayar, bukan karena gue minta lu nembak ke gue. Gak bangga gue ditembakin gift saya kayak seolah-olah gitu, gue gak bangga. Gak pengen juga. Gak perlu. Gue live suka-suka gue. Ya, jangan bodoh. Ya, jangan bodoh. Lulung, apa sih Mbak Cantik? Ayo fokus lagi untuk diri. Ya ini diri gue, lu gimana sih lu? Gue lagi ngebahas kasus ya. Gue lagi ngebahas kasus. Dan gue lagi bercerita tentang orang-orang yang sudah dikasih kenikmatan, tapi kufur nikmat. Udah dikasih rezeki, dikasih kehidupan yang lebih baik, tapi tidak pernah berterima kasih. Orang-orang yang serakah, lu tahu nggak? Ya, itu pasti ada pelajarannya. Jadi ya, yang namanya si Lulung ini, lu pikir dengan lo tulis lu adalah orang yang suka sama gue gitu ya, fansnya gue, terus lu bilang kalau gue harus fokus sama diri gue. Berarti kalau lu fans gue, 1, Hesron, Lulu Langi 1802, level 10. Kalau lu fans gue, 1, lu udah follow gue. Kedua, lu gak akan tulis kayak begini nih. Jadi gak usah pakai bahasa-bahasa pura-pura, peres-peres, gimmick-gimmick seolah-olah lu fans gue, enggak. Ya, fans gue pasti tahu apa yang gue omongin, apa yang gue punya konten di TikTok ini seperti ini. Lo bukan fans gue. Lu cuma orang suruhan yang diminta untuk membungkam gue. Yang mana